تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima dan doa yang tidak didengarkan. Allahumma anta ya muyassir, yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Ya Allah yang maha memudahkan segala urusan, mudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kami. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha berkehendak. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hadirnya kita di masjid ini untuk salat berjamaah dan duduk di majelis ilmu, semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sepatutnya kita sebagai hamba untuk selalu bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Salah satu nikmat yang patut untuk kita syukuri yaitu nikmat kita dimudahkan oleh Allah untuk datang ke masjid salat berjamaah. Rasulullah bersabda, siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia datang ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkahnya, langkah yang pertama menghapus dosa, langkah yang kedua menaikkan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau panjenengan bekerja lalu naik pangkat, senang apa buatan? Senang.
Sebenarnya ketika kita berangkat ke masjid, derajat kita sedang naik di hadapan Allah. Apabila kita sadar, tentu kita ketika berangkat ke masjid mudah sholat berjamaah akan menjadi kesenangan dan kebahagiaan tersendiri. Maka semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita mengakhiri sampai ayat 74 ya. Malam hari ini kita akan membaca dan tadabbur ayat 75 insyaallah sampai ayat 76. Sebelum kita tadabbur dua ayat ini, marilah sama-sama kita membacanya. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. Ini dalam ilmu tajwidnya disebut bacaan nabr. Masih ingat enggak Bapak Ibu? Ngejut artinya, ya. Nabr itu dikejut, menandakan bahwa setelah bacaan panjang itu ada tasydid, ya. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Sama-sama. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Saya terjemahkan dulu. Afatatma'un, apakah kalian amat sangat ingin ayyu'minu, agar mereka beriman, lakum kepada kalian. Yang dimaksud kalian adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Wahai Muhammad dan sahabat-sahabatnya, apakah kalian amat sangat ingin mereka orang-orang Yahudi itu beriman kepada kalian? Wa qad kana fariqum minhum, padahal sekelompok dari mereka itu yasma'una kalam Allah, ada yang mendengar kalam Allah, firman Allah, yaitu Taurat. Thumma yuharrifunahu, kemudian setelah mendengar, thumma yuharrifunahu, mereka merubahnya atau melencengkannya, mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui
bahwa perbuatan mereka itu salah. Kemudian wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, mereka berkata amanna, kami beriman. Ini yang pernah kita bahas di awal-awal surah Al-Baqarah, bahwa ciri orang munafik itu diantaranya adalah dzul wajhaini, memiliki dua wajah, satu wajah iman, yang satu wajah kafir. Ketika bertemu dengan orang beriman, dia berucap amanah, saya beriman. Kalau kita terjemahkan dengan konteks saat inilah, ya, betapa banyak orang-orang munafik di kalangan politik, Bapak Ibu. Pertama di golongan ini, tapi ketika tidak cocok dia pindah ke golongan lain, lalu dia berkata amanna, saya bersama kalian. Nah, itu disebut oleh Nabi dzul wajhaini, orang yang memiliki dua wajah. Wa idza khala ba'duhum ila ba'd, dan apabila sebahagian mereka pergi kepada sebahagian yang lain, maksudnya apabila mereka bertemu dengan temannya. Kalau tadi bertemu dengan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Tapi apabila mereka bertemu dengan temannya, mereka berkata atuhadditsunahum. Teman-temannya itu berkata atuhadditsunahum, apakah kalian bercerita kepada mereka? Yang dimaksud adalah orang beriman. Bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang Allah buka untuk kalian. Liuhajjukum bihi inda rabbikum, sehingga mereka berhujjah dengan kalian inda rabbikum, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika orang munafik itu datang kepada teman-temannya, dia habis dari orang beriman, ya, sudah ketemu orang beriman, kemudian mereka datang ke teman-temannya. Lalu kata teman-temannya, apakah kalian bercerita kalau dalam kitab Taurat ini ada berita tentang Nabi Muhammad, tapi kita sembunyikan? Apakah kalian bercerita itu? Kalau kalian bercerita, maka orang-orang beriman nanti akan berhujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Baik, jamaah rahimakumullah, pada ayat 74 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kondisi hati orang Yahudi atau Bani Israel. Hati mereka disebutkan oleh Allah sebagai hati yang apa? Yang keras, bahkan lebih keras daripada apa? Daripada batu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Hati yang keras sangat susah dan sangat sulit untuk dapat menerima hidayah atau kebenaran, meskipun ribuan dalil atau argumentasi jelas disampaikan kepada mereka. Susah mereka untuk menerima, Bapak Ibu. Karena apa? Hatinya keras. Dan termasuk juga tanda hati seseorang itu keras ketika seseorang itu susah menerima nasihat orang lain. Bahkan dia membantah ketika dinasihati oleh orang lain. Ngoten. Apabila kita pernah dinasihati oleh seseorang, lalu kita sakit hati, kita tidak terima, kita membantah, ketahuilah bahwa kondisi hati kita saat itu keras. Karena apabila hati kita tidak keras, dari siapapun nasihat itu akan kita terima. Apabila kita termasuk orang yang demikian, kata Abdullah ibnu Mas'ud, itu termasuk perbuatan dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, inna min akbaridz dzambi, sesungguhnya termasuk dosa besar, indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaqula ar-rajul li akhihi ittaqillah fayaqulu alaika binafsik. Ketika seseorang
menasihati saudaranya. Dia berkata, "Ittaqillah," bertakwalah engkau kepada Allah. Lalu orang yang menasihati itu menjawab, "Alaika binafsik," uruslah diri kamu sendiri. Jangan nyuruh saya bertakwa, urus diri kamu sendiri. Perkataan urus diri kamu sendiri itu termasuk dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang beriman dalam Quran surah Al-Asr diantaranya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mudah menerima nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Ngoten. Maka tadi kita berdoa di awal majelis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita hati yang lembut, hati yang lunak, disentuh dengan nasihat kita terima, disentuh dengan ayat Quran kita menangis, disentuh dengan kalam-kalamnya para ulama, kemudian kita semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang diajarkan Nabi tadi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk. Minta kepada Allah. Karena hati kita ini, kata Rasulullah, ada di tangan siapa? Di tangan Allah. Maka doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, dari sekian banyak doa-doa yang diajarkan Nabi, Bapak Ibu, yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, dimohonkan kepada Allah adalah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Meskipun hatinya orang Yahudi sangat keras, bahkan lebih keras daripada batu, sebagaimana yang digambarkan pada ayat 74. Tapi Nabi Muhammad dan para sahabat masih sangat amat berharap mereka dapat beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Sebenarnya Nabi sudah berdakwah kepada mereka, ya. Nabi itu sudah berdakwah kepada mereka. Nabi siang malam menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, tapi mereka menolak. Tapi dari hati Nabi dan para sahabat tidak padam harapan agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad dan para sahabat amat sangat ingin orang-orang Yahudi di Madinah saat itu beriman kepada Allah. Maka Allah tegur Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Afatatma'una ayyu'minu lakum. Apakah kalian amat sangat ingin agar mereka beriman kepada kalian, wahai Muhammad? Bapak Ibu, saya mau tanya sama panjenengan. Misal ada orang yang sangat ingin non muslim itu masuk Islam, bagus atau tidak? Bagus. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad? Kata Allah, apakah kalian amat sangat ingin mereka itu beriman kepada kalian? Allah tegur karena keinginan dan harapan Nabi Muhammad itu sudah di luar batas. Ngoten. Makanya digambarkan dalam ayat ini dengan kalimat afatatma'un. Fatatma'un berasal dari kata toma, tamak. Apa artinya tamak? Apa artinya serakah? Tamak. Apa artinya bakhil? Kikir. Tamak kata ulama adalah nuzu'un nafsi ila syai'i syahwatan lahu. Seseorang itu sangat ingin kepada sesuatu karena nafsu, bukan karena kebutuhan. Artinya apabila ada seseorang menginginkan sesuatu di luar kebutuhannya, itu termasuk apa? Tamak. Misalnya Pak Iwan, ya, satu rumah cukup, satu mobil cukup, lalu ingin rumah yang lain, rumah lagi, pengen mobil lagi, pengen mobil lagi.
maka keinginan-keinginan itu disebut oleh Al-Quran sebagai tamak itu. Ya. Tapi kalau istri enggak. Ya. Panjenengan punya istri satu, pengen istri yang kedua, ketiga, keempat, enggak. Karena itu perintah. Kalau berani. Maka tamak ini tidak hanya berlaku dalam urusan dunia, Bapak Ibu. Seseorang yang tamak dalam urusan akhirat sebenarnya juga ditegur oleh Allah dan Rasulnya. Pernah datang kepada Rasulullah sahabat, dia itu kalau malam sholat beribadah kepada Allah, kalau siang berpuasa. Enggak. Belum selesai hadisnya udah disambut. Malam beribadah kepada Allah. Jadi dari ba'da maghrib sampai subuh beribadah kepada Allah. Kemudian siangnya puasa. Dia datang dalam keadaan sangat kurus. Ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu tidak makan? Kemudian sahabat itu berkata, ya Rasulullah, malam hari saya full ibadah kepada Allah, siang hari saya puasa. Apa kata Nabi? Halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebih-lebihan, termasuk juga berlebih-lebihan dalam ibadah. Karena apa? Badan kita ini punya hak untuk diberikan istirahat. Ngoten. Maka Nabi bersabda, apabila kalian sangat ngantuk ketika hendak sholat malam, maka tidurlah, hilangkan ngantuk kalian, kemudian bangun sholat malam. Permasalahannya apabila kita tidur lagi tidak bangun. Maka jemaah rahimakumullah, kalimat tamak digunakan dalam ayat ini menunjukkan betapa Rasulullah itu amat sangat ingin orang-orang Yahudi beriman kepada beliau. Tapi keinginan itu di luar batas. Makanya Allah tegur. Ngoten. Kalau kita tidak mungkin ditegur oleh Allah. Karena apa? Kita ini kekurangan, bukan kelebihan dalam berdakwah. Kalau Nabi sering ditegur oleh Allah. Karena apa? Kelebihan harapan dalam berdakwah. Ngoten. Saya analogikan begini Bapak Ibu, supaya panjenengan paham. Ada seorang ayah memiliki dua anak. Baik. Kakak sama adik, ya. Kakaknya disuruh untuk kemas-kemas kamar. Sedangkan adiknya disuruh untuk kemas dapur. Kakak ini kemas kamar saking rajinnya, dia tidak hanya kemas kamar, sampai di luar kamar pun dia kemas, dia bersihkan. Bahkan sampai di dapur pun juga dia bersihkan. Sedangkan adiknya tidak kemas sama sekali. Dua-duanya sama-sama ditegur. Yang adik ditegur marah orang tuanya karena apa? Dia tidak kemas dapur. Sedangkan kakaknya ditegur bukan karena marah, karena kasihan. Paham nggih? Nah, ngoten. Cukuplah nak kamu ini kemas kamar. Biarkanlah adikmu yang kemas dapur. Kamu cukup kemas kamar. Tapi karena anak itu sangat ingin berbakti kepada orang tuanya, sampai bagian dari adiknya pun dia juga kemas. Ngoten. Itulah yang terjadi pada Rasulullah. Sebenarnya Allah berkata, wahai Muhammad, kamu cukup sudah berdakwah kepada orang Yahudi itu. Siang malam kamu sudah berdakwah, kamu sudah sampaikan ayat-ayatku kepada mereka. Cukup Muhammad. Jangan terlalu banyak berharap kepada mereka. Tapi Rasulullah masih terus berharap Bapak Ibu. Makanya Allah tegur dalam ayat ini. Afatatma'una ayyu'minu. Apakah engkau amat sangat ingin wahai Muhammad ayyu'minu lakum, agar mereka beriman kepada kamu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melarang Nabi Muhammad untuk memiliki harapan yang amat sangat besar agar orang Yahudi itu beriman? Yang pertama, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sebab ada di antara mereka segolongan manusia yasma'una kalam Allah, ketika mendengar ucapan Allah, thumma yuharrifuna, kemudian mereka merubahnya. Yang dimaksud adalah tokoh-tokoh Yahudi.
Jadi tokoh-tokoh Yahudi Bapak Ibu, ya ahlul kitab di antara mereka itu senengannya adalah yuharrifunah. Yuharrifunah berasal dari kata tahrif. Tahrif artinya melencengkan. Ngoten. Sehingga makna firman tersebut berubah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Suka melencengkan. Baik dilencengkan lafaznya atau dilencengkan pemahamannya. Saya contohkan dengan ayat Quran lah. Misal ada orang membaca firman Allah, Qul huwallahu ahad. Apa artinya itu? Qul huwallah, katakanlah Allah Esa, Allah satu. Tapi kalau dibaca kaf, kul, apa artinya kul? Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi, ahlul kitab di antara mereka. Seharusnya dibaca kul, tapi mereka baca kul, makanlah. Nah, di sini pentingnya panjenengan belajar tahsin, belajar makhrajul huruf. Jangan sampai qaf itu dibaca kaf. Kalau dibaca kaf, makanlah. Kul, oh itu rusak maknanya. Ya. Orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka suka berbuat yuharrifuna, mentahrif, melencengkan firman Allah yang ada di dalam kitab Taurat. Mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka itu keliru. Ngoten. Ini salah satu kelancangan ahlul kitab terhadap kitab suci mereka, yaitu kitab Taurat. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Di antara mereka, yakni di antara ahlul kitab, ada yalwuna alsinatahum, yang membolak-balikkan lidah mereka bil kitabi, ketika membaca Alkitab, dibolak-balik. Ngoten. Dia baca tidak sesuai dengan maknanya, atau dia sampaikan pemahaman ayat tersebut atau firman tersebut tapi tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh ayat tersebut. Ngoten. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wa yaquluna huwa min indillah. Bahkan mereka berkata ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyampaikan pemahaman Taurat, sebenarnya itu bukan pemahaman Taurat, tapi mereka sampaikan, lalu mereka berkata ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata dusta atas nama Allah, padahal mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka itu keliru. Ini sifat yang kemudian dilakukan oleh orang-orang liberal. Jadi orang-orang liberal itu biasanya Bapak Ibu, mereka menggunakan ayat Quran untuk mendukung pemahaman mereka atau pemikiran mereka. Contohnya, mereka berkata begini, semua agama itu sama. Mereka mengatasnamakan Al-Quran, semua agama dalam Quran itu sama. Mau Yahudi, Nasrani, Islam, agama apa saja sama. Selama mereka orang baik, mereka semuanya akan mendapatkan syurga. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan ayat Allah, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama, kata mereka, bukan agama Islam. Islam itu artinya tunduk. Siapa yang tunduk dengan peraturan Tuhan, itulah orang Islam. Ini bahaya Bapak Ibu. Ngoten. Dan produk seperti ini sebenarnya dihasilkan dari Eropa atau Barat. Maka panjenengan jika punya anak, ya, mau sekolah agama, jangan sekolahkan di Eropa, ya, karena pulang-pulangnya pasti miring itu. Miring. Kalau mau disekolahkan, sekolah ke Timur Tengah, ya, Mesir atau Madinah, Mekah. Ngoten. Maka jemaah rahimakumullah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Mereka lancang kepada kitab mereka, sehingga kitab suci mereka Taurat dan Injil dirubah oleh mereka. Ngoten.
Kata Allah, apabila perbuatan mereka itu demikian, wahai Muhammad, tidak mungkin mereka itu bisa beriman kepada engkau. Sudah tidak ada lagi harapan dari mereka itu untuk beriman. Tapi Nabi terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka beriman. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Ya, meskipun umatnya nakal, degil, kemudian licik, tapi beliau tetap menaruh harapan yang amat sangat besar agar mereka beriman. Ngoten. Ini pendidik yang baik, ini pendakwah yang baik. Ngoten. Apabila ada seorang guru, seorang pengajar, dia kepikiran ketika melihat ada anak santrinya yang tidak paham-paham. Kepikiran ada anak muridnya yang tidak bisa-bisa. Ngoten. Itulah pendidik yang sejati. Tapi kalau ada pendidik atau pengajar, pokoknya ngajar, setelah itu entah mau paham apa ndak, itu urusan dia. Yang penting saya sudah ngajar, ngoten. Itu bukan pendidik yang sesungguhnya. Kalau kita baca dalam ayat lain, Nabi itu sampai apa namanya, Pak? Kalau begini, Pak. Sampai narik-narik bajunya karena melihat umatnya tidak beriman. Sampai digambarkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Kahfi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Apakah engkau akan membunuh dirimu Muhammad? Apakah engkau akan menyakiti dirimu wahai Muhammad? Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Gara-gara mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Begitu seriusnya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kemudian ini juga menunjukkan betapa Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya. Beliau digambarkan sifatnya oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa berat jika kalian tertimpa suatu musibah. Jadi orang yang pertama kali berat ketika kita mendapati kesulitan adalah Rasulullah SAW. Kemudian harisun alaikum, sangat ingin kalian itu dekat ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat sayang kepada orang beriman. Jadi tidak ada orang yang lebih sayang kepada kita dibandingkan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Ana faradtukum fil haud. Saya tunggu kalian di telaga Al-Kautsar, kata Rasulullah SAW. Itu bentuk betapa Rasulullah sangat rindu kepada kita, Bapak Ibu. Sampai Nabi bersabda, saya tunggu kalian wahai umatku di telaga Al-Kautsar. Semoga kita termasuk yang ditunggu oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah rahimakumullah, ada beberapa bukti bahwa orang Yahudi atau ahlul kitab itu suka merubah kitab mereka atau pemahaman dari kitab mereka. Di antaranya adalah pernah beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi membawa seorang laki-laki dan wanita yang berzina. Mereka berdua ini sudah berkeluarga, Bapak Ibu. Kemudian dibawa oleh orang-orang Yahudi menghadap kepada Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, apa hukuman bagi kalian jika ada di antara kalian yang berzina? Kemudian kata mereka, hukumannya wajah mereka akan dikasih dilumuri dengan arang. Tahu arang ya? Kemudian dipukul. Kemudian Nabi bertanya, apakah di dalam kitab kalian tidak ada hukum rajam? Kata mereka, tidak ada. Sedikit pun tidak ada di dalam kitab kami hukum rajam. Kemudian Abdullah bin Salam yang saat itu bersama Nabi Muhammad, dia mantan Yahudi, tapi sudah masuk Islam ya. Dia paham kitab Taurat. Kata Abdullah bin Salam, tidak, kalian berbohong. Sebenarnya dalam kitab Taurat itu ada hukum rajam. Kalau kalian memang mengatakan tidak ada,
silahkan kalian datangkan kitab Taurat, mari kita baca sama-sama. Mereka pun mengakui bahwa dalam kitab Taurat itu ada hukum-hukum rajam. Nah, begitu Yahudi itu mempelintir atau merubah atau menghilangkan ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka Allah berfirman, mereka itu tidak pantas untuk diharapkan beriman. Karena apa? Mereka sudah tahu ini benar tapi mereka menolaknya. Mereka tahu Taurat itu benar tapi mereka merubahnya. Sampai sekarang Bapak Ibu, karakter itu tetap melekat. Coba panjenengan baca sejarah Israel dengan Palestina. Sudah berapa kali diadakan perundingan untuk damai di meja hijau, meja bulat, meja peta, meja panjang dan meja-meja yang lain. Apakah mereka menerima perdamaian itu? Tidak. Jadi selamanya umat Islam itu tidak akan bisa berdamai dengan Yahudi. Yang bisa menghentikan mereka hanya satu, jihad, perang melawan mereka. Itu yang bisa menyadarkan mereka. Di zaman Nabi disampaikan ayat Quran kepada mereka, tidak mau mereka, tidak. Tapi ketika diperangi, barulah kemudian mereka takluk kepada umat Islam. Jadi yang bisa menaklukkan Yahudi atau yang bisa membuat mereka sadar itu adalah jihad, perang melawan mereka. Dan ada satu ormas yang berani melawan mereka, ya, orang-orang Israel itu, Hizbullah. Ini tentara milik orang Syiah. Ahlussunnah wal Jamaah belum. Meskipun Hizbullah itu jumlahnya sedikit Bapak Ibu, tapi orang Yahudi takut karena memang mereka dari dulu karakternya penakut. Mereka beraninya dari jauh. Hanya Hizbullah yang mereka hadapi, tapi mereka takut. Lalu bagaimana jika Ahlussunnah wal Jamaah ini bersatu menyerang mereka? Habis mereka itu. Tapi Nabi bersabda, umat Islam ini seperti buih di lautan atau seperti makanan di atas meja makan. Langsung disantap, tidak ada apa-apa, langsung disantap. Mudah untuk diperlakukan seperti apapun. Maka jemaah rahimakumullah, ini sebenarnya pesan yang sangat dalam ayat ini, bahwa mereka tidak pantas dan tidak ada harapan untuk diajak beriman, untuk diajak bersatu, untuk diajak bergabung dengan Islam, kecuali dengan cara apa tadi? Jihad, perang melawan mereka. Tapi jihad ini tidak boleh kita sembarangan Bapak Ibu. Jihad itu harus ada perintah dari pimpinan. Kata Nabi, wa idastunfirtun fanfiru. Apabila kalian diperintahkan untuk berjihad, maka berjihadlah. Siapa yang memerintahkan? Pemimpin. Siapa pemimpin? Yang dipilih oleh umat Islam dalam satu negara. Kalau pemimpin ormas, tidak bisa. Karena dia hanya pemimpin bagi ormasnya saja. Ya, misalnya si fulan jadi pemimpin ormas A, maka dia hanya pemimpin bagi ormas itu, bukan bagi umat Islam yang lain. Yang dimaksud oleh Nabi adalah pemimpin dalam satu negara yang dipilih oleh umat Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah untuk ayat 76 dan ayat-ayat berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.